Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Aziza Silva. Jangan bosan-bosan ya untuk tengok channelku. Kita belajar bareng tentang pathway penyakit-penyakit ya, dari berbagai macam penyakit yang biasanya ada di Indonesia ya, apalagi di rumah sakit yang baik dari swasta ataupun negeri ataupun dimanapun itu biasanya ada sih ya. Nah, sekarang aku akan bahas tentang pathway meningitis. Penyakit meningitis sih biasanya ada aja yang terjangkit meningitis, cuman nggak terlalu banyak gitu ya kasusnya, baik di rumah sakit, tapi pasti ada aja yang terkena meningitis ya. Untuk kasus itu gampang kita temukan baik di rumah sakit swasta ataupun di negeri, pasti ada aja. Karena biasanya kalau pasien-pasien meningitis itu terjadi karena infeksi yang sangat berat ya, terutama pada pasien HIV. Itu pasti nggak jauh-jauh lah, kalau pasien HIV pasti kena meningitis ataupun karena infeksi lainnya bisa menyebabkan meningitis. Oke, kita kembali ke pathway-nya. Meningitis itu biasanya terjadi disebabkan oleh infeksi mikroorganisme dari golongan kokus seperti Streptococcus, Staphylococcus, Meningococcus, Pneumococcus, dan dari golongan lain menginfeksi tonsil bronkus, saluran cerna. Mikroorganisme tersebut mencapai otak mengikuti aliran darah. Di otak, mikroorganisme berkembang biak dan membentuk koloni. Nah, koloni mikroorganisme inilah yang mampu menginfeksi otak dan menghasilkan zat toksik, merusak meningen ya, hingga membentuk cairan pustula. Jadi meningennya itu dirusak sama koloni mikroorganisme ini. Dan kalau misalkan meningennya dirusak, pastinya cairan pustula akan banyak di sana ya, di otak. Mikroorganisme melalui hematogen sampai ke hipotalamus ini akan memicu terjadinya kenaikan suhu pada tubuh sebagai tanda adanya bahaya. Peningkatan suhu ini diikuti peningkatan mediator kimiawi akibat adanya peradangan seperti prostaglandin dan merangsang peningkatan metabolisme. Ini akan memicu terjadinya peningkatan volume pustula tadi dan menyebabkan adanya desakan di dalam intrakranial. Dan muncul fase eksitasi yang terlalu cepat pada neuron dan menimbulkan kejang lah pada pasien ini. Desakan di dalam intrakranial tadi juga akan merangsang korteks cerebri, yang mana di sana ada pusat pengaturan sistem gastrointestinal, hingga merangsang peningkatan rasa mual dan muntah. Jadi pasien ini biasanya ada rasa mual dan muntah ya. Nah, desakan dalam intrakranial juga dapat mengganggu fungsi sensorik ataupun motorik ya, yang mana ini akan menimbulkan penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran ini menimbulkan penurunan fungsi pengeluaran sekresi trakeobronkial hingga menyebabkanlah penumpukan sekret di trakea dan bronkus, yang mana bronkus dan trakea menjadi sempit karena penumpukan tadi ya, penumpukan sekret. Dan pasien tidak mampu makan karena ketidakefektifan bersihan jalan napas, hingga intake menjadi tidak adekuat ya, nutrisi menjadi tidak adekuat ya. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Penurunan kesadaran juga akan mempengaruhi penurunan kendali otot, hingga pasien ini akan mengalami ketidakmampuan dalam aktivitas fisik dan beresiko terjadinya dekubitus. Nah, dengan adanya penurunan kendali otot, maka aktivitas fisik pun akan terganggu pastinya. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan mobilitas fisik.
Peningkatan mediator kimiawi dapat merangsang peningkatan metabolisme, sehingga dapat terjadi kenaikan suhu di seluruh tubuh dan juga akan terasa sakit pada kepala. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah hipertermi dan juga nyeri. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang patoy meningitis. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materi, bisa diisi kolom komentarnya. Semoga videonya bermanfaat. Next, kita ketemu di video pathway penyakit lainnya ya. Jangan lupa subscribe channelnya dan dukung selalu. See you next video. Salam sehat selalu. Bye-bye.